Salam sejahtera jemaat Tuhan yang kekasih, jemaat Riverside. Senang rasanya kita bisa saling jumpa di dalam program 100 hari berdoa. Tidak terasa tinggal 4 hari lagi kita akan melengkapi program ini secara keseluruhan. Saya percaya secara pribadi bahwa banyak di antara kita, bahkan mungkin semua kita sudah banyak menerima kekuatan rohani dan pelajaran berharga selama rangkaian acara ini dilakukan. Hari ini hari yang ke-96, Selasa 30 Juni 2020, dan judul pelajaran kita kali ini adalah Saya akan pergi kepada rekan-rekan kerja saya. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang penuh kasih, Allah yang penuh kemurahan, Allah yang di dalam kemurahan-Mu telah memanggil kami dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Pada saat ini ya Tuhan, sebelum kami membahas daripada firman-Mu, kiranya Tuhan mau mencurahkan Roh Kudus, menguasai kami, menuntut kami untuk melihat kehendak-Mu semakin jelas. Dan biarlah hidup kami boleh memancarkan kehendak Tuhan, agar kami semakin dimampukan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, bagi rekan-rekan kerja kami. Dan bila mana waktu yang sudah tentukan, mereka pun akan menerima keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih atas janji-Mu bagi kami, besertalah dengan kami dan pemirsa di mana saja mereka berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita awali dengan ayat di dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan, "Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Saudaraku sekalian, melalui pelajaran hari ini kita diingatkan untuk mau menjangkau rekan-rekan kerja kita. Ya, menjangkau orang-orang di tempat kita bekerja sehari-hari. Nampaknya begitu mudah diucapkan, tapi sering agak susah untuk diterapkan. Kenapa? Ya bisa saja karena mereka itu ada di antara mereka yang mungkin cara berpikirnya berbeda dengan kita. Cara berpakaiannya berbeda, status sosialnya berbeda, mungkin jabatan mereka berbeda. Tetapi kita dipanggil untuk tidak memandang bulu di dalam usaha kita untuk menjangkau rekan-rekan kerja kita. Saya ingin bagikan suatu kutipan dari kitab Roma pasal yang pertama, ayatnya yang ke-14. Surat yang ditulis Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Ayat yang ke-14, Rasul Paulus mengatakan, "Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar." Saudara, ada 2 cara orang berhutang. Di sini kita akan coba lihat 2 jenis bagaimana cara Anda dan saya berhutang. Contoh yang pertama, kalau saya pinjam uang dari Anda, maka saya akan berhutang sampai pada saat di mana saya mengembalikan uang tersebut. Ya. Kemudian contoh berhutang yang kedua, dan sesungguhnya inilah yang kita ingin pelajari dengan konteks Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang pertama ini. Konteks berhutang ini contohnya seperti, misalnya saya dari Ayas, saya datang ke jemaat Riverside dan Anda katakan, "Oh, kapan kamu kembali ke Ayas?" Saya bilang, besok saya akan pulang." Dan Anda katakan, "Saya ingin menitipkan sesuatu dan tolong kasih ini ke saudara saya yang tinggal di Ayas." Ya memang benda ini atau titipan ini tidak terlalu mahal. Ya, nilainya tidak seberapa. Tapi benda ini sangat berharga bagi keluarga kami. Jadi saya titip, tolong kasih ke saudara saya yang ada di Ayas. Dan apa yang saya buat? Tentu saya terima titipan tersebut. Dan sepanjang perjalanan saya dari California, terbang 24-26 jam. Selama perjalanan tersebut hingga saya tiba di Ayas, tentu di dalam pikiran saya harus memastikan bahwa titipan yang ada di dalam tanggung jawab saya itu harus saya jaga,
harus saya pastikan tidak rusak dan harus tiba ke tangan si pemilik dengan kondisi yang baik. Dan saudara, pada saat saya tiba di Ayas dan saya serahkan titipan itu kepada tujuan daripada barang tersebut, maka saya akan merasa berhutang. Saudara, saya tidak memiliki benda tersebut. Titipan itu bukan punya saya, punya orang lain. Tetapi sebab saya telah menerima tanggung jawab membawa titipan itu, maka saya akan terus berhutang. Dalam hati saya akan dipenuhi oleh rasa tanggung jawab, bahkan kadang gelisah, sampai pada titik kiriman itu saya deliver kepada tujuannya. Saudara, itulah jenis berhutang yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Saudara, kepada Rasul Paulus telah diberikan suatu titipan, suatu paket yang dinamakan paket kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Dan dia akan terus merasa berhutang sampai pada saat dia menyampaikan paket anugerah kasih karunia Tuhan itu kepada orang-orang lain. Orang-orang apa? Orang-orang Yunani, orang non-Yunani. Dan kepada saya dan saudara, saat ini kita pun yang telah menerima pengampunan Tuhan, telah menerima kebaikan Tuhan. Bukankah kita juga merasa sepatutnya kita berhutang bahwa kebaikan Tuhan yang kita terima bukanlah milik kita, tapi itu menjadi beban bagi kita untuk membagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Rekan-rekan kerja yang ada di lingkungan kita, mereka pun perlu untuk mendapatkan pekabaran akan kebaikan Tuhan. Sampai kepada titik di mana kita deliver akan kebaikan Tuhan. Kita deliver kabar tentang keselamatan. Maka kita terus akan merasa berhutang. Saya ingin membagikan kesaksian tentang bagaimana komunitas kami di Ayas ini berusaha dengan pertolongan Tuhan menjangkau orang-orang di sekitar kami. Yang pertama, kami secara jemaat dan secara komunitas mempunyai apa yang kami sebut sebagai God's Basket. God's Basket ini adalah sebuah keranjang yang kami tempatkan di pasar. Nah, di kampus Ayas ini kami punya pasar yang dibuka 3 kali seminggu. Dan pada hari Jumat, di sana kami tempatkan God's Basket, di mana orang-orang yang belanja keperluan mereka, grocery, sayur-sayuran dan buah-buahan, mereka bisa menyisihkan sebagian dari belanjaan mereka untuk God's Basket ini. Selanjutnya, apa yang dikumpulkan lewat keranjang itu dibagikan kepada mahasiswa-mahasiswa yang kurang mampu. Ya, memang di tempat internasional seperti ini pun ternyata ada mahasiswa-mahasiswa yang sedang bergumul dari segi finansial, dan mereka sangat terberkati dengan pertolongan atau bantuan-bantuan dari komunitas Ayas. Yang berikutnya saya ingin saksikan bahwa sejak lockdown yang diterapkan di kampus kami pada bulan Maret yang lalu, komunitas-komunitas di kampus ini berusaha membantu keluarga-keluarga yang ada di sekitar kampus. Ya, memang pemerintah setempat punya program yang dinamakan Ayuda, yaitu membagi sembako kepada keluarga-keluarga yang miskin. Tapi itu tidak cukup. Oleh sebab itu komunitas Indonesia, komunitas Chinese, mereka mengumpulkan bantuan dalam bentuk beras. Dan setiap kepala keluarga diberikan 10 kg beras dalam waktu-waktu tertentu. Dan ini sangat membantu sekali orang-orang yang ada di sekitar kami, tetangga-tetangga kami sendiri. Saudaraku, selanjutnya kita akan berdoa. Saya ingin berikan kesempatan kepada saudara untuk berdoa selama 1 menit. Dan saya ingin menyebutkan 4 pokok doa yang perlu kita sisipkan dalam sesi doa kita. Yang pertama, kita doakan rekan-rekan kerja. Biarlah kita boleh menjaga sikap kita, perilaku kita, perkataan kita untuk menjadi berkat bagi rekan-rekan kerja kita. Kemudian yang kedua, kita doakan
bagi supporting ministry, kaum awam, para layman yang terus mendukung pekerjaan Tuhan lewat kegiatan-kegiatannya. Kita doakan mereka. Yang ketiga, kita doakan GC Session yang direncanakan tahun 2021. Semoga proses pemilihan dan orang-orang yang dipilih nanti menjadi pemimpin-pemimpin gereja dipenuhi dengan kuasa Tuhan, agar program-program jemaat sedunia boleh terlaksana dengan baik. Dan yang terakhir, jangan lupa kita mendoakan untuk orang-orang yang terpisah dengan anggota-anggota keluarga oleh sebab COVID-19 ini. Kita doakan secara khusus mereka yang stranded di negara-negara asing, yang sedang berusaha mencari jalan keluar untuk pulang ke negara asalnya. Kita doakan mereka. Dan mari kita berdoa secara pribadi. Bapa kami dalam sorga, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas pengasihan-Mu, terima kasih atas pelajaran yang kami boleh dapatkan. Ya Bapa, pada saat ini kami ingin berdoa untuk beberapa hal. Yang pertama, kami ingin doakan untuk rekan-rekan kerja yang ada di dalam lingkungan pekerjaan kami. Biarlah Engkau berikan kami kesempatan boleh menjangkau mereka. Tolong kami untuk menjaga sikap kami, perilaku kami, agar semua boleh sesuai dengan kehendak-Mu dan boleh menjadi representasi Tuhan di tengah-tengah tempat pekerjaan kami. Kami berdoa juga untuk semua supporting ministry yang sedang giat mendukung pekerjaan misi. Tuhan memberkati semua layman, semua kaum awam yang berusaha mendukung pekerjaan Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini untuk rencana General Conference Session 2021. Tuhan memberkati semua perencanaan dan semua pemilihan yang akan dilakukan, agar Tuhan menunjuk pemimpin-pemimpin yang tepat untuk memimpin gereja Tuhan di dalam menjalankan misinya, mempersiapkan umat bagi kerajaan surga, bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya Bapa, selanjutnya kami berdoa untuk orang-orang yang sedang stranded, yang tidak dapat kembali oleh sebab travel restrictions. Biarlah Engkau membantu membuka jalan agar mereka boleh pulang ke tempatnya, bersatu dengan keluarga, dan mereka bersyukur dan bersuka-suka selalu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Memberkati jemaat Riverside, memberkati seluruh anggota jemaat. Terima kasih atas kesempatan kami boleh belajar, dan bahwa Tuhan mau menjawab doa kami ini hanya lewat kebesaran dan rahmat-Mu saja. Ampuni dosa kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.